أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. قال الإمام السعدي رحمه الله يقول تعالى ولو ترى الذين كفروا بآيات الله. Kalaulah seandainya kalian melihat orang-orang kafir yang mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah ketika mereka diwafatkan, dimatikan oleh malaikat, dicabut nyawa mereka oleh malaikat yang mencabut nyawa, mereka, ruh mereka dicabut. Wa qad ishtadda bihim al-qalaq wa 'idam karbihim, dan semakin galau, goncang hati mereka, semakin dahsyat, genting keadaan mereka ketika dicabut nyawanya oleh malaikat. Wal malaikat, sedangkan malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum, sedangkan malaikat pencabut nyawa memukul wajah dan bokong mereka. Yaquluna lahum ukhriju anfusakum aw akhriju anfusakum. Para malaikat mengatakan kepada mereka, keluarlah dari diri kalian. Wa nufusahum mutamawqif mumtani'ah musta'siyah al-furuj, sedangkan jiwa mereka tidak mau, enggan untuk keluar, untuk keluar. La ilmi hadha amamaha min al-'adzab al-alim, karena mereka tahu di depan mereka, di hadapan mereka ada azab, siksaan Allah yang sangat besar. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wadzuqul azab wadzuq azab al-hariq." Dan rasakanlah oleh kalian azab yang menyala-nyala, ay al-azab asyadid al-muhriq, azab yang keras, yang menyala-nyala, yang membakar. ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم. Azab siksaan tersebut yang kalian rasakan bukan dari kezaliman, bukan dari kezaliman dari Allah, bukan. Wa inna huwa bima qaddamat aydikum. Azab tersebut disebabkan karena apa yang kalian lakukan dari kemaksiatan dan dosa dan hawa nafsu yang lebih dominan, sehingga kalian dahulukan hawa nafsu tersebut daripada Allah dan Rasulnya. Wa hadhihi sunnatullah fil awwalin wal akhirin. Dan ini merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah, baik umat terdahulu maupun yang sekarang sampai hari kiamat. Aina da'ba haula al-mukadzibin, kebiasaan mereka orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Sunnatu ma ajrallahu alaihi min al-halak bidzunubihim. Sudah merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah, orang-orang yang membinasakan Allah pasti, orang-orang yang mendustakan Allah pasti akan hancur dan binasa disebabkan karena dosa mereka. Nah, yang lebih kita takutkan adalah dosa kita.
Karena dengan dosa kita yang kita lakukan, dosa dan kemaksiatan itu yang akan membinasakan kita. Nauzubillah. Bukan siapa-siapa. Diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Nah, yang akan membinasakan kita. Bentuk apapun itu, kemaksiatannya kembali kepada diri kita. Waliyadzubillah. Kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim, seperti sama dari umat-umat yang mendustakan Allah dan Rasulnya, seperti Fir'aun dan bala tentaranya, pengikutnya, dan orang-orang sebelumnya, sebelum Fir'aun. Kafaru bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat Allah. Fa akhadhahumullah bidzunubihim, maka Allah siksa, Allah hancurkan mereka disebabkan karena dosa mereka. Dosa inilah, justru dosa inilah yang akan menghancurkan kita. Dosa kecil, dosa besar, masing-masing tergantung. Lebih-lebih kufur, naudzubillah. Dosa inilah justru yang akan membinasakan diri-diri kita. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuat, Maha perkasa. Syadidul iqab, Maha keras siksaannya. La yu'jizu ahadun yuridu akhdah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidaklah satu pun hewan melata, makhluk melata. Melata itu yang berjalan di atas bumi. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas bumi, melainkan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang ubun-ubunnya, kendalinya. Allah yang mengatur itu semua. Sehingga ketika susah dan lain sebagainya, minta kepada Allah. Susah diatur, misalnya ada anak atau siapapun, ya karena yang memegang kendali, mau anak, mana didiknya, mau siapapun, nah, maka mintalah kepada Allah agar nasihahnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memegang kendali pada makhluknya. Meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal yang terkecil, lebih-lebih ketika hal-hal yang besar. Allahul musta'an. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.